Podcast bareng sama gue Anggi, dan juga nanti akan ada pembicara yang seru dengan bahasan topik yang gak kalah menarik seputar tentang kehidupan. Kita ngobrol-ngobrolin bareng dan juga sekitar current issue yang saat ini lagi happening. Nah, salah satunya hari ini nih, di episode pertama nih, kita mau ngebahas tentang pentingnya asuransi. Mau buat karyawan, mau buat siapapun, bahwa asuransi itu penting. Nah, hari ini kita ngobrol sama siapa? Udah bareng di studio bareng sama kita salah satu orang yang tenar di Sinar Mas MShaji Live, Ko Herman Kusnadi. Ko He, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Anggi. Gimana Ko? Kabarnya? Baik, luar biasa baik banget. Nggak tahu kenapa hari ini ngerasa lebih fresh aja dari biasa-biasanya. Seger ya? Alhamdulillah, syukurlah, enak banget nih. Soalnya akhir-akhir ini kan banyak yang lagi lesu, perekonomian lesu, karyawan-karyawan juga mau masuk lesu, pada rebutan transport segala macem ya kan. Tapi khusus di hari ini, nah kita semangat banget karena ini adalah episode pertama Talk of Life Small Podcast. Seneng banget luar hari ini biasa ditemenin Kohe. Ya, nah Koh, hari ini kita mau diskusi, kita mau ngobrol-ngobrol tentang asuransi sebagai salah satu hal yang penting buat perencanaan finansial kita. Mau karyawan, mau orang tua, apapun peran kita ya dalam hidup. Sebenarnya kita itu kan memang butuh asuransi ya. Nah, ini gue pengen ngobrol-ngobrol banyak nih sama Ko Herman. Sebelumnya lebih jauh nih, mau nanya dulu nih tentang Ko Herman. Ko Herman sendiri nih kan dari divisi SCA. Sehari-hari ngapain aja sih kalau di DSCA itu? Pasti ada hal yang seru nih kan. Kalau sebagai trainer itu kan pasti kayak ngajarin teman-teman kita, terus kasih edukasi segala macam. Nah, apa aja sih yang dijalanin keseruannya gitu? Well, kalau SCA itu sebenarnya gini, cukup unik. Salah satu divisi yang bisa dibilang paling bawel. Oh gitu. Nah, karena dulu pertama kali kita dapat dikasih tahu nih, slotnya ruangannya akan ada di sini gitu kan. Bareng sama siapa? Hal pertama yang kita sampaikan adalah maaf, mereka tahan berisik nggak ya? Enggak, kenapa? Karena gini, bayangin ya, kita isinya itu trainer tugasnya ngomong. Hampir setiap hari itu lo kerjanya ngomong, ketemu sama orang. Terus ketika lo ada di meja, biasanya pasti cerita dong tentang kemarin gue ngajar ini, ada pertanyaan ini segala macam, sharing dan segala macam. Udah nggak mungkin bisa diem. Nah, dari awal kita udah ngomong yang yang penting kalau divisi sebelah komplain, Arab maklum. Rame, tapi beneran nih anak-anak SCA tuh selalu sebagian besar tuh anak-anak itu rame-rame dan seru-seru gitu ya. Nah, gue tuh pengen ini loh, pengen explore sebenarnya kalau berkaitan dengan training, berkaitan dengan edukasi kayak gitu-gitu. Saat ini hal atau inisiatif apa yang lagi seru-serunya gitu dikerjain sama SCA? Sekarang itu sebenarnya gini, kita lagi banyak banget bikin yang disebut dengan apa ya? Kalau kita sih sebutnya kontennya disebutnya adalah Did You Know? Did You Know? Kadang-kadang kita singkat itu adalah DYK. DYK ya. Nah, sebetulnya simpelnya gini, kita lebih ke sharing apa yang kita lakukan on daily basis, atau informasi-informasi yang sebetulnya lo udah tahu, cuman kadang-kadang lo nggak nyadar, atau seringkali itu lupa hal yang sebetulnya alam bawah sadar kita lakukan atau secara sadar kita lakuin, tapi kita nggak 100% paham dampaknya apa. Gue beberapa kali sih ya, gue tuh memang beberapa kali baca tentang Did You Know yang diterbitin sama SCA. Itu memang materinya itu menggelitik ya, menggelitik. Terus sebenarnya kayak bener nggak sih gue udah melakukan hal yang benar ketika gue baca. Ketika gue baca nih misalnya kayak ada konten yang waktu itu cara pakai masker atau apa ya, waktu itu pernah ada. Bener juga ya, kadang kita hal-hal kayak gitu tuh nggak kepikiran gitu kalau kita tuh harus melakukan itu. Nah, salah satu hal yang gue pernah baca juga adalah tentang ngebagi penghasilan kita. Nah, kita kan udah kerja nih, dapat gaji ya kan.
penghasilan kita gimana caranya biar dibagi, ada pos-posnya. Ingat nggak kok yang waktu edisi itu? Nah, di edisi itu tuh gue ngelihat bener juga ya, gue tuh punya gaji. Kadang kan kita kalau udah begitu gajian kita pakai jajan, beli sepatu yang waktu itu udah gue check out tuh di Shopee tapi belum gue bayar-bayar ya kan. Begitu gajian udah pengen beli ini, pengen beli itu. Terus tiba-tiba lupa apa sih yang sebenarnya penting gitu. Apa yang sebenarnya harus gue manfaatkan dari penghasilan gue. Nah, dari konten DWK yang waktu itu gue baca, salah satunya itu kita harus melakukan financial planning ya, termasuk salah satunya biaya kesehatan, biaya pendidikan gitu ya. Macam-macam lah, semua persiapan masa depan yang either kita sadar atau gak sadar tuh kita butuhin. Iya. Nah kalau misalnya kayak gue nih, kalau gue masih single, gue belum punya ada tanggungan, belum ada harus nyiapin biaya pendidikan, apa ya gue juga butuh nyiapin hal-hal kayak gitu kan, maksudnya gue masih pengen jalan-jalan, masih pengen belanja-belanji gitu kan. Nah, apa iya gue juga harus nyiapin kayak gitu? Kalau dibilang butuh, semua orang butuh pada dasarnya. Kenapa? Karena yang namanya ini kalau orang biasa ngomong ya, sebenarnya ya namanya masa depan kan kita nggak pernah tahu. Ya. Atau kalau mau dibikin lebih ekstrim lagi, yang namanya umur kan lo nggak pernah tahu. Aduh, ngomongin umur. Nah, kenapa itu? Karena gini, seringkali kita itu suka terjebak dengan hal-hal yang kita lakukan yang kita nggak sadar itu merugikan kita. Contoh yang paling simpel adalah gini, ya gue juga masih belajar ya sebetulnya ya. Gue pernah diajarin gini, ya lu kalau yang namanya punya income, punya duit itu harus ditabung. Kan pasti udah tau lah. Iya. Yang namanya lu punya income, nabung dulu, nanti baru pikir apa yang bisa lu spend sesudah lu nabung. Yeah. Faktanya adalah berapa banyak yang kita ngelakuin, punya income, dapat, lu saving dulu, sisanya baru buat nabung. Gue sih enggak ya. Yeah. Gue sih dapat jajan, gitu. Nah, itu yang membuat kita berpikiran untuk share. Kebetulan itu basic kenapa kemarin kita share konten itu. Iya, betul. Karena kita ngelihat banyak orang, bahkan yang bikin sendiri, kita sendiri merasa bahwa kita tahu, semua orang tahu soal itu. Kalau dibilang, gue baru pertama kali denger itu, nggak mungkin lah. Everybody knows. Cuman masalahnya adalah gimana kita bikin sesuatu yang terus-terusan ngingetin orang supaya kalau dia lupa, oh iya ya, ada rambunya buat ngingetin. Yeah. Nah, pentingnya kan adalah ketika lu punya income, gimana cara lu manage income itu? Pertanyaan gue simpel. Berapa banyak orang yang ngerasa, kok gaji gue nggak cukup ya? Atau income gue nggak cukup? Kok income gue pas-pasan ya? Sekarang ini, coba sekarang lu flashback deh. 3 tahun lalu, 4 tahun yang lalu, income lu berapa sih? Pasti lebih kecil dari sekarang. Atau 5 tahun yang lalu pasti lebih kecil dari sekarang. Pertanyaan gua adalah, kok bisa waktu itu cukup, sekarang ngerasa nggak cukup? Yes. Ya orang pasti banyak bilang, ya kan inflasi segala macam lah. Betul, inflasi itu ada. Ada orang yang bilang bahwa ya kan kenaikan gaji umumnya kalah sama kenaikan inflasi. Yes, tapi yang sering kita lupa adalah kenaikan gaya hidup kita lebih tinggi. Bener. Tapi ya memang ya kadang hal kayak gitu tuh kita tuh nggak sadar. Dulu yang aduh nggak usah deh makan di mall gitu. Sekarang boleh kali ya, gue pengen nyobain tuh makanan di situ sebulan sekali, oke kali ya. Lama-lama tapi ada yang ngajakin nongkrong, oke ya udahlah nggak apa-apa. Terus selanjutnya karena kita punya lingkungan sosial juga ya, gue juga pengen hangout dong. Akhirnya lama-lama jadi permisif. Nah ke permisif itu yang jadi bocor alus kadang. Yes. Benar, kadang jadi bocor alus. Tapi bahayanya adalah bocor alus itu kalau lu biarin tambah gede, coy. Masih. Nah, aduh. Itu makanya sebetulnya kalau kita tarik garisnya ya, makanya sebetulnya kita itu harus maksain diri untuk melakukan, mungkin bahasa sederhananya saving, entah nyimpen, entah nabung atau apapun lah kita sebut namanya itu, ke hal yang menurut kita bisa ngebantu kita nanti ke depannya. Karena kita harus pikirin,
gue kerja itu kan nggak selamanya. Atau gini deh, yang paling ini gue pernah baca nih ya. Kenapa sih kita harus punya simpanan atau kita harus punya dana cadangan atau apapun itu? Karena prinsipnya cuma satu. Kita itu masa kita ngasilin duit sama masa kita ngabisin duit, guarantee siapapun itu pasti lebih panjang masa ngabisinnya. Oke. Kenapa? Gini, ada orang yang bilang, iya kan belum tentu dong masa gua ngabisin duit itu lebih panjang daripada masa gua menghasilkan. Kalau seandainya gue tiba-tiba meninggal dunia, kan pengeluarannya nggak ada, income-nya juga nggak ada. Lo kata siapa? Emang abis itu nggak ada, udah gitu dibiarin aja gitu? Kan enggak, harus disembayangin, betul nggak? Harus dimakamkan dan lain-lain. Lah itu bukan pengeluaran, tetap pengeluaran. Makanya gue bilang, baik lagi ya, ini bisa setuju bisa enggak. Pengeluaran itu pasti lebih panjang daripada penghasilan. So gimana caranya kita manage supaya penghasilan yang periodenya terbatas ini cukup untuk expenses yang jangka panjang. Banyak hal yang harus kita siapin, pos-posnya. Salah satunya adalah kalau kita ngomong saat ini ya life insurance yang lagi booming. Insurance sih, maksud gue kan gini, kan zaman sekarang itu kita udah ada instrumen tuh macam-macam gitu loh, instrumen tuh macam-macam. Insurance itu kan juga macam-macam juga produknya. Nah, ketika kita mau nyiapin segala sesuatunya, kenapa instrumennya harus asuransi atau sebaiknya asuransi? Kalau sudut pandang gue, kenapa asuransi? Simple. Kita ini baru gue dengar di radio beberapa waktu belakangan ini lah, dan menurut gue itu cocok banget. Kita itu harus sehat. Yang ngomong ini apa juru bicaranya yang apa Satgas Covid itu. Oke. Nah, dia bilang gini, kalau yang namanya kita itu hidup itu harus sehat, supaya kalau kita sehat kita bisa bekerja untuk hasilin uang. Nah, pertanyaan gue satu, siapa yang bisa garanti lo bakal terus-terusan sehat? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Apalagi sekarang lagi periode kayak gini. Iya, kondisinya lagi nggak stabil ya. Nah, satu-satunya cara untuk kita memastikan sesuatu yang nggak pasti, contoh maksudnya kondisi kesehatan kita kan nggak pasti kita selalu sehat. Nah, satu-satunya cara untuk make sure itu adalah kita punya alat yang bisa ngebantu kita kalau seandainya kita sakit, yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah untuk contoh ya, untuk kebutuhan sakit biar sembuh ya asuransi kesehatan. Atau yang lain lagi, kalau kita punya kebutuhan yang lain, kita harus ada instrumennya. Beda-beda, masing-masing orang kebutuhannya itu beda-beda. Apakah semua orang itu hanya butuh investasi doang? Belum tentu. Apakah semua orang itu butuh saving doang? Belum tentu. Apakah orang ini butuh asuransi doang? Belum tentu. Depends on statusnya mereka, kondisi keluarganya seperti apa. Itu sangat-sangat tergantung. Balik lagi, contoh kayak tadi, Anggini. Ya. Kan single. Contoh gue ya, gue single. Wow, baik. Single, milenial. Oke, yang sekarang itu banyak orang pikir itu YOLO, you only live once. Ya. Lo kan cuma hidup sekali, ya udah. Lo harus enjoy hidup lo, bener kan? Iya. Kenapa nggak dibalik? Karena lo hidup cuma sekali, maka lo harus jalanin itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai suatu saat lo susah. Oke. Mending kalau yang susah cuma lo, kalau yang susah orang lain juga, itu gimana? Nah, kalau yang single biasanya sudah mulai mikirin tuh, kira-kira gue mau apa. Contoh, kalau yang paling simple adalah kalau single itu biasanya persiapan ke depan. Kalau gue someday married kayak gimana, kalau gue someday mau punya anak kayak gimana dan segala macam. Atau sakit lah gitu. Nah, tapi balik lagi ada yang bilang, lah kan gue perempuan, itu mah urusan lakinya dong. Iya.
gitu stigma kan. Ya kok namanya stigma. Nah, balik lagi, setiap orang prioritasnya beda-beda gitu. Kalau kita nggak ngurusin diri kita sendiri, emang ada yang mengurusin kita? Jawabannya adalah belum tentu. Iya sih, Gitu. bener. Gue pengen cerita dikit ya. Ini gue pernah ngobrol juga sama teman gue. Jadi kita hampir teman-teman gue tuh rata-rata masih sama-sama single gitu kan. Terus kita tuh saling sharing. Nah waktu itu dia sempat cerita, sejak gue kerja di perusahaan asuransi ya kan, otomatis literasi akan kebutuhan asuransi itu gue juga ada nambah ya, bahwa kita tuh memang butuh tuh produk asuransi regardless kebutuhannya apa gitu. Nah gue sharing dong, ya ternyata insurance tuh kayak gini. Dulu gue yang merasa itu nggak butuh, sekarang ya gue udah sadar gitu. Gue share ke dia dan dia tetap masih ngeyel, enggak, gue nggak butuh asuransi, gue udah punya duit segala macem. Dia tetap ngeyel, nggak mau menggunakan produk asuransi lah intinya. Kayaknya gue kenal yang begituan. Oke, terus. Ini banyak kan cerita kayak gini sebenarnya. One day dia sakit dan dia selalu bilang sama gue nggak butuh asuransi lah, orang gue asuransi apa yang gue butuhin ya, gue masih single, asuransi kesehatan gue dapat dari kantor. Nah dia ceritanya karyawan yang di kantornya itu dia dikasih dapat benefit kesehatan gitu. One day dia sakit di opnam, dan itu kondisinya dia sakit pada waktu tabungannya itu habis dipakai buat dana darurat. Oke. Kantor yang dia pikir itu ngasih coverage atas benefit kesehatan dia ketika dirawat, ternyata nggak 100%. Ternyata nggak 100% kok. Jadi berapa waktu itu ya biayanya dia itu sampai puluhan juta. Terus akhirnya dia harus bayar kekurangan biaya yang nggak di cover sama kantornya sampai kurang lebih belasan juta. Terus mau nggak mau dia harus nyari tabungannya dia, dana darurat dia yang udah kepake setengah itu akhirnya dipakai. Dan dia jadi nggak ada dana darurat gitu. Kata gue ya kita sebagai teman ya nggak mau told you so ya, nggak mau ya kayak gitu ya. Jadi ya gue cuma dengerin aja, dan ya udah sekarang berarti ke depan kan udah tahu nih bahwa itu penting gitu. Maka memang bener sih, walaupun single ternyata nggak melulu yang kita butuhin itu cuman biaya untuk having fun, atau udah yang penting gue nabung, atau yang penting gue punya dana darurat. Tapi apa ya, coverage atas biaya-biaya yang kita nggak pernah duga kita akan keluarin gitu tuh ternyata bisa dimanfaatin di situ, karena nggak semuanya di cover. Yes. Nah, cerita teman lu itu kenapa gue bilang gue kenal, itu gue banget. Serius lu? Serius. Jadi gini, sebelum gue join di company ini, ya kerjalah di salah satu company as a marketing, income-nya ya lumayan lah untuk saat itu gitu. Dimana dalam waktu ini bukan maksudnya apa ya, maksud gue bisa yang ada plot paling nggak sebulan itu gue harus shopping ke mall. Entah gue butuh atau enggak, sebulan itu gue harus sekali belanja apa kayak gitu, dasi lah, kemeja lah, jas lah, segala macam. Itu income-nya lumayan, karena ya gue income gede, apalagi yang gue lakukan kalau gue invest ke diri gue sendiri. Pikiran gue saat itu gitu, permisif ya, pikiran permisif gitu. Invest ke diri gue sendiri, gimana gue bisa tampil lebih profesional, lebih bagus dan segala macam. Itu dilakuin until one day nggak ada angin, nggak ada hujan, gue tiba-tiba sakit. Konteksnya sama, punya asuransi nggak dari kantor gue? Ada. Apakah gue ngecek itu cukup atau enggak? Nah itu adalah buat gue secara pribadi itu adalah kesalahan terbesar gue. Kita sebagai employee, kita sebagai karyawan, kita sebagai pegawai, apapun itu namanya lah, company kan pasti ngasih insurance, benefit ya pasti ada. Karena company pasti ngerasa kita sebagai asetnya. Jangan sampai kalau kita kenapa-kenapa ada potensi kita nggak bisa mengerjain kerjaan kita secara optimal. Makanya dikasih asuransi supaya
kita bisa berobat, cepat sembuh, cepat melakukan pekerjaan kita lagi sebagaimana mestinya. Permasalahannya adalah kita sering nggak ngelihat itu cukup apa enggak. Nah, makanya sebetulnya pengalaman gue pribadi di company, contoh yang pernah gue alamin itu gue harus masuk rumah sakit, nggak lama, keluarnya cuma beberapa hari lah, hitungan mingguan. Alhasil income gue yang tadinya bisa gue saving untuk tiap bulan belanja, ya ibaratnya yang hedon itu, harus gue keluarin untuk apa? Biaya rumah sakit gue. Aduh, sayang banget. Nah, kebayang nggak kalau seandainya gue pas awal itu gue udah, oh iya ya ternyata gue butuh ini, terus gue lakuin perencanaan dan segala macam, mungkin gue nggak harus ngeluarin dana ini. Iya. Nah, itu yang sering kali kita itu lupa. Itu yang jujur membuat gue waktu itu orang yang sangat-sangat skeptik dengan insurance, karena gue merasa bahwa insurance itu adalah additional cost. Iya. Buat apa? Gue masih muda, masih sehat, kerjaan juga aman gitu kan. Belakangan deh gue mending invest ke diri gue sendiri, invest ke pekerjaan gue, beli barang segala macam supaya gue bisa lebih profesional. Padahal gue lupa untuk invest ke sesuatu yang lebih penting. Ya. Invest ke apa? Invest ke sesuatu yang bisa membuat gue tetap mendapatkan income gue, which is itu adalah kesehatan gue secara pribadi. Nah, kalau kita bicara life insurance secara umum, itu yang paling penting sebetulnya. Karena gini, asuransi jiwa itu yang diproteksi, ini pemahaman gue ya sebagai dulu ketika belum di insurance company, gue ngerasa asuransi itu nggak ada gunanya. Kenapa? Yang diproteksi jiwa. Ngapain? Jiwaku nggak terlindungi kok. Ya kan? Karena orang berpikirnya gitu. Kenapa? Sudah lumrah itu di lapangan. Oh, kalau asuransi rumah yang dilindungi apa? Rumah. Iya. Kalau asuransi mobil yang dilindungi apa? Mobil. Kalau asuransi jiwa yang dilindungi apa? Jiwa. Pertanyaan gue satu. Kalau kita bicara asuransi mobil deh. Ini biar ya. Masuk ke gampang dipahamin soal pentingnya asuransi jiwa ya. Lu punya mobil pasti dibeliin asuransi. Apakah dengan lu beli asuransi itu mobil lu tahan baret? Ya enggak. Tetap aja ada yang ulik-ulik, misalnya kena motor tuh kan. Iya. Pas lagi jalan lagi pepet, apalagi kalau kayak di Jakarta ini kan gampang banget tuh kena kebaret. Ya. Gak bisa. Nah, pasti masih bisa. Ya. Begitu juga asuransi jiwa. Ketika lu beli asuransi jiwa, yang diproteksi sebetulnya itu bukan jiwanya. Tapi kerugiannya kalau seandainya kenapa-kenapa sama jiwanya. Begitu juga asuransi mobil kan sama. Yang diproteksi bukan mobilnya. Yang dilindungin itu adalah kerugian apa yang akan muncul kalau mobil lo kenapa-kenapa. Kerugian finansial tentunya ya. Yes. Kerugian duit. Contoh kalau life insurance adalah kalau gue beli asuransi jiwa. Contoh ini yang paling umum deh, kita bicara basicnya tentang pentingnya asuransi jiwa. Orang kan pasti bekerja. Syaratnya lu bisa punya asuransi jiwa apa? Harus sehat, harus hidup. Pasti dong ya. Iya dong. Masa orang mati dikasih ya. Harus punya financial income. Kenapa? Karena bukan financial income lah. Ada kerugian finansial yang mungkin terjadi kalau seandainya kenapa-kenapa sama diri lo. Contoh, ketika lo terjadi resiko sakit misalkan atau apapun itulah sehingga orang itu nggak bisa kerja lagi, otomatis kan income-nya nggak ada. Yang tadinya dia bisa dapat misalkan let's say sebulan 10 juta, income-nya kan jadi nggak ada karena dia nggak kerja. Apa yang bisa lo lakuin? Nah, asuransi jiwa ini fungsinya apa? Mengcover potensi kerugian finansial itu. Gitu. Risikonya tetap terjadi, tapi kerugian finansialnya diminimalisir. Berarti gampangannya gini ya, gue ngeluarin duit kecil buat bayar premi untuk menjaga kerugian yang besar. Yes, itu persis banget yang diomongin sama si Om itu. Om siapa? Om Mario. Kan dia bilang,
Ya gue pernah baca lah ya. Dulu saya salah satu fans beratnya, yang suaranya ngebas berat itu. Dia bilang gini, asuransi jiwa itu kayak kita uang kecil beli uang gede. Kalau kita nggak maksa diri kita untuk mengeluarkan uang kecil, someday lu bakal dipaksa untuk ngeluarin uang gede. Iya, bener sih ya, ceritanya jadi kayak cerita temen gue itu. Yes, gitu. Begitu juga dengan contoh, ini buat teman-teman yang masih single nih ya. Buat gue dong kok. Ya, yang nyari pasangan. Oh wow. Biasanya kan yang dilihat pasangan gue itu, kalau sekarang kan yang namanya zaman sekarang orang-orang tuh kalau apa-apa ngelihat kalau nyari pasangan itu yang dilihat bukan hartanya tapi kepribadiannya. Mobil pribadi, rumah pribadi. Baca loh gue mikir. Gitu ya. Nah, kalau saran gue, ini buat yang nyari pasangan ya, terutama yang perempuan-perempuan yang gadis gitu ya. Kalau nyari cowok atau nyari pasangan hidup, yang lu tanya cuma satu. Ya selain karena klik dan segala macam, yang lu tanya, lu udah punya UP berapa? Supaya apa? Ya kalau cinta nggak punya UP percuma. Cinta nggak punya UP percuma. Oke. Contoh pengalaman pribadi. Bokap sama nyokap gue nih, cinta. Intinya nikah dan segala macam. Bokap punya income, nyokap ibu rumah tangga. Someday bokap gua nggak ada angin nggak ada hujan, garis lurus saja. Apa yang terjadi? Kan katanya dulu cinta, ada nggak saving? Ada dan segala macam. But at the end of the day, someday itu pasti akan habis. Kalau sudah siap, kebanyakan kan belum siap. Nah kalau lu bilang cinta sama pasangan lu, make sure lu punya UP yang cukup supaya kalau seandainya someday terjadi apa-apa sama lu, orang-orang yang kita cintai ini itu masih bisa menjalankan hidup sebagaimana mestinya ketika as if lu masih ada, meskipun itu in certain period of time. Oke. Gitu. Memang apa ya, namanya asuransi itu baru kerasa dibutuhin kalau kita udah kena batunya, kalau kita udah kena akibatnya. Jadi ya what if gitu, terus jadinya kita narik ke belakang dan keluarlah kata-kata what if gitu. Kalau lo cukup sayang sama orang-orang yang ada di sekitar lo, kalau lo cukup sayang sama orang-orang yang menurut lo katanya lo sayangin itu, lo akan maksa mereka either like it or not, mereka harus punya proteksi terhadap diri mereka sendiri. Oke. List nomor 1 nanti kalau gue nyari laki adalah 1 punya UP. Baik, yang kedua baru tuh seagama atau ya gitu. Karena contoh misalnya gini, kalau balik lagi ke kalau tadi bilang soal karyawan, penting nggak sih dia punya proteksi? Penting. Nah, saran gue adalah sebagai kita karyawan, kalau lu punya pasti udah dapat asuransi dari kantornya, lu lihat, lu hitung, prediksi sendiri. Kira-kira proteksi ini cukup atau enggak? Kenapa? Yang paling sering kejadian dan yang gue alamin sebelumnya tadi gue bilang, oh yang penting gue dapat asuransi. Tapi lo nggak tahu asuransi lu berupa apa, limitnya berapa, dapat apa aja dan segala macam. Itu penting untuk kita ketahui, bukan untuk banding-bandingin perusahaan itu kok lebih bagus daripada sini, bukan. Tujuannya apa? Buat lo hitung, oh segini berarti sudah cukup atau belum, apa yang harus gua siapin selanjutnya. Yang paling simpel adalah kalau karyawan, saran gua asuransi jiwa yang paling penting selain lu punya UP dasar dan segala macam. Kan kadang-kadang gini, oh zaman sekarang income-nya kan mepet dan segala macam. Ada nggak sih yang bisa murah? Ada. Produk yang sebetulnya nggak mahal-mahal banget, dia kontraknya hanya certain period of time. Fungsinya apa? Buat menggantikan income kita kalau someday kita nggak punya income lagi. Oke. Bahkan yang gue tahu ada yang simpelnya adalah lu cukup nyisin 10% dari gaji lu tiap bulan. Itu udah cukup buat mengcover gaji lu nanti kalau terjadi risiko sama lu. 10% dari gaji bulan gue buat buat beli asuransi yang sesuai kebutuhan gue. Nanti ketika gue udah gak ada penghasilan lagi atau misalnya terjadi risiko apa-apa, itu udah cukup ya buat mengcover ya. Untuk mengcover
income bulanan gua. Income bulanan. Oke. Dan satu hal yang harus lu perhatiin itu adalah selain punya, itu tadi yang gue bilang tadi itu untuk apa ya bisa bahasanya? Starter kit lah. Iya. Untuk bagi pemula yang paling simpel itu. Nah, tapi lu harus lihat lagi secara berkala. Oke. Kenapa? Yang tadi gue bilang, contoh yang paling simpel. 5 tahun yang lalu, income lu berapa? Oke. Cukup nggak? Hidup cukup-cukup aja. Dulu cukup aja. Sekarang income lu pasti naik dong dari 5 tahun yang lalu. Iya. Expenses-nya naik nggak? Naik pastinya. Pasti. Karena lifestyle-nya berubah. Nah, begitu juga dengan lu punya insurance. Iya. Oh, tahu, paham gue. Berarti kalau misalnya sekarang nih kita nyisihin 10% dari katakanlah penghasilan pertama itu katakanlah 5 juta ya, katakanlah 5 juta 10%-nya berarti kan 500.000 ya 500.000 pada waktu itu. Ketika nanti penghasilannya udah jadi 20 juta berarti ya 10%-nya itu kan otomatis ikut naik gitu kan. Yes. Nah, yang sering orang lupa adalah apa? Yang penting gue udah punya insurance, udah tenang punya insurance. Begitu sampai kejadian udah nggak cukup. Oke. Berarti memang kita kalau misalnya buat nata keuangan personal kita nih, katakanlah for starter kit ya. Yang pertama kita tahu dulu kebutuhan kita buat apa. Yeah. Terus kira-kira targetnya butuh berapa. Yang kedua sisiin 10% dari penghasilan. Yang ketiga kita harus tahu dari kebutuhan dan jumlah penghasilan ini tadi kita bisa ngitung. Jadi nggak cuma ada tapi juga cukup. Yes. Oke. Nah, bicara 3 poin tadi itu ya. Katakanlah kalau buat gue atau buat Kohai sendiri juga, produk apa sih yang kira-kira tuh cocok buat 3 ini? Yang pasti setiap orang tuh pasti butuh produk itu, nggak mungkin nggak. Katakanlah kalau misalnya dana pendidikan, mungkin gue nggak ada kebutuhan ke arah sana gitu saat ini. Tapi yang setiap orang pasti butuh itu tuh produk apa sih? Produk yang mengcover resiko yang pasti terjadi, yaitu jiwa. Ya Allah. Karena gini, pertanyaan gue satu, kan asuransi jiwa itu mengcover kerugian finansial kalau seandainya terjadi apa-apa sama jiwanya. Betul nggak? Setiap orang pasti punya risiko tutup usia kan. Oke. Cuman kita nggak tahu kapan. Nah, menurut gue itu yang paling dasar yang harus lo punya dulu. Setelah itu tahapan berikutnya. Ya ini sebetulnya urutannya mana yang lebih penting mana yang enggak sebetulnya prioritas tiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut gue sendiri yang paling dasar itu adalah proteksi untuk kerugian finansial kalau terjadi risiko apa-apa sama jiwanya. Kenapa? Karena itu yang paling pasti terjadi. Cuman masalah waktunya doang yang kita nggak pernah tahu kapan. Nah, pesan gue sebenarnya gini. Buat kita nih, semua orang, mana yang lebih berharga? Diri kita, mobil, handphone. Menurut lo, 3 item ini mana yang paling berharga? Mobil, handphone, sama apa? Diri sendiri. Diri sendirilah. Kenapa? Karena kalau diri sendiri ini kan hal yang paling penting nih buat gue ya. Karena kalau diri sendiri aja gue bisa nyari duit lebih banyak, gue sehat, gue bisa nyari duit lebih banyak, gue bisa mau beli mobil, mau beli handphone, mau beli rumah. Tapi kalau misalnya gue sendiri sakit, gue nggak bisa kerja, ya gue bisa nyari duit, ya bye bye wassalamualaikum deh tuh namanya handphone sama mobil. Semua orang agree pasti dirinya paling berharga. Oke. Pertanyaan gue yang berikutnya adalah, lu punya handphone ya? Gitu. Handphone ini dikasihin casing nggak? Kasih. Kenapa? 1, biar nggak gampang kena baret. Yang kedua biar lucu. Oke. Mobil. Kalau punya mobil, ban yang lo bawa itu berapa untuk jalan mobil? Ininya apa? Setiap mobil tuh kalau ban mobil itu di setiap mobil tuh adanya berapa? Semua mobil itu pasti ngasih
bannya ada 5. 5. Iya, padahal ini yang lo butuhkan yang lo Oke. butuhkan cuma 4. Iya. Betul ya? Tapi ada cadangan yang 1 pasti. Pertanyaannya adalah kenapa sih lu selalu bawa ban cadangan kemana-mana? Kalau kenapa di jalan nggak bisa kan jadi roda 3 nanti becak kok. Emang ngarepin? Ya enggak. Terus kenapa lu bawa? Jaga-jaga. Yes. Begitu juga lu dari beli casing. Semua orang ketika lu beli handphone baru rata-rata pasti first thing yang dicari adalah either tempered glass atau casing atau apapun itu. Buat jaga-jaga. Yes. Apakah pertanyaannya adalah apakah lu bakal pakainya lu banting-banting lu apa enggak? Kan tetap lu sayang-sayang. Iya. Begitu juga bawa mobil. Apakah lu akan serabutan, wah ada lubang, wah dihantam? Enggak. Pasti dihindarin buat jaga-jaga. Tapi kenapa yang ini dipakein casing, yang ini ban serepnya dibawa kemana-mana? Pertanyaan berikutnya adalah yang tadi ini. Diri sendiri. Apa yang sudah lu kasih ke diri lu buat jaga-jaga if something happen? Asuransi. Gampang ngomongnya, faktanya nggak ngomong begitu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kalau faktanya sudah seperti itu, maka kita akan punya potensi sudah nggak perlu khawatir lagi. Kenapa? Penetrasi asuransi jiwa di Indonesia sudah pasti akan tinggi. Faktanya sekarang emang udah nyampe 25%, 30%. Enggak, 2% kok baru yang pakai. Itu. So, menurut gua yang harus kita pikirin itu. Kalau menurut lu lebih berharga dari semua apa barang-barang yang lu punya, yang lu berikan proteksi, kenapa nggak dilindungi yang paling berharga? Baik. Oke. Gitu. Oke, gue dapat benang merahnya nih ya. Berarti kita siapapun, mau karyawan mau enggak, namanya kita ngelindungin diri sendiri, sayang sama diri sendiri, kita harus jaga-jaga, cari solusinya sebelum masalahnya keluar. Yes. Gitu kan. Mau itu masalah jiwa, mau itu masalah kesehatan, mau itu masalah pensiun nanti, segala macam ya kan, kita tetap harus prepare for the worst gitu. Yes. Intinya gitu. Well, oke. Thank you banget udah sharing kok, karena sebelumnya memang, dan teman-teman gue juga mungkin masih banyak orang-orang juga di luar sana yang masih nganggap skeptis namanya asuransi. Ya dulu kita juga seperti itu. Yes. Cuma kita pengen sharing apa yang kejadian di kita, jangan sampai kejadian di orang-orang terdekat kita. Yes. Makanya prepare for the worst, siapin yang terbaik buat diri sendiri, termasuk finansial, supaya kalau misalnya kita finansial aman, maka keluarga kita juga aman, gak kerepot sama kebutuhan kita sendiri. Yes. Apalagi orang tua kita, ataupun misalnya nanti ada anak kita gitu. Such a discussionnya bener-bener eye opener gitu ya. Semoga teman-teman yang ngedengerin kita jadi punya inspirasi dan mulai mikir, duit gue lari kemana. Jangan sampai 10% itu jadi dibeliin macem-macem yang sebenarnya nggak perlu. Oke, baiklah. Kok thank you banget udah sharing hari ini. Thank you juga udah dikasih kesempatan untuk bisa ngomong di sini. Last message ya, karena ini intinya satu. Kita sometimes harus maksa diri kita untuk kebaikan masa depan kita. Yes. Karena lebih baik lo maksa diri lo sekarang daripada nanti ke depannya either lo yang terpaksa atau keluarga lo yang terpaksa harus menanggung itu. Oke, siap. Noted. Well, thank you udah datang, dan buat semuanya yang dengerin, semoga kita semua bisa ngambil hikmah dari cerita gue sama cerita Kohe, dan ready to prepare. Temukan solusinya sekarang sebelum masalahnya datang. Yes. Dan kita setelah ini selanjutnya akan ada berbagai macam topik yang gak kalah seru, gak kalah menarik, dengan narasumber yang gak kalah seru juga di Talk of Life Smile Podcast
bareng sama gue, Anggi, dan nanti ada pembicara-pembicara lain, narasumber-narasumber lain yang tetap hadir. Jangan lupa kalau misalnya udah nonton ini, di subscribe YouTube channel kita di Sinar Mas MS Haji Live, dan juga Instagram kita di Sinar Mas MS Haji Live. Thank you so much, see you, dan